Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saya Irawati sebagai pemateri pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi gamma. Oh iya sahabat, jadi sahabat perlu tahu bahwa gamma merupakan alfabet dari Yunani. Biasa dinotasikan seperti pada gambar pertama dan pada gambar kedua. Fungsi gamma yaitu fungsi-fungsi khusus yang sering kita jumpai dalam persoalan matematika, fisika, ataupun teknik. Misalnya dalam penyelesaian integral-integral, khususnya dalam integral tak wajar. Bisa teman-teman perhatikan integral yang berbentuk seperti berikut ini. Nah sahabat, dari integral ini ternyata mempunyai sifat-sifat yang sangat penting yang mendorong kita untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana materi dari fungsi gamma itu sendiri. Fungsi gamma ini sangat bermanfaat dalam perhitungan nilai beberapa integral tertentu. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi fungsi gamma. Fungsi gamma yang dinyatakan dengan simbol berikut dapat dibaca dengan gamma n. Jadi, gamma n didefinisikan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat n kurang 1. X pangkat n kurang 1 ini merupakan variabel berpangkat, kemudian dikali e pangkat min x dx. Bentuk ini merupakan bentuk integral tak wajar dengan batas 0 sampai tak hingga, di mana untuk n-nya ini lebih besar daripada 0. Untuk n bukan bilangan bulat. Bisa dikatakan bahwa n adalah semua bilangan real kecuali bilangan bulat negatif. Dari definisi tadi kita misalkan nilai n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk n sama dengan 1, jadi kita substitusi n sama dengan 1 sehingga diperoleh integral 0 menuju tak hingga x pangkat 1 kurang 1 kali e pangkat min x dx, sehingga integral 0 menuju tak hingga di sini x-nya itu pangkat 0 sehingga hasilnya itu 1 dikali e pangkat min x sama dengan min e pangkat min x dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0. Kemudian kita substitusi batas atas terlebih dahulu sehingga diperoleh min e pangkat min tak hingga dikurang min e pangkat min 0 sama dengan 0 dikurang dalam kurung min 1 sehingga diperoleh nilai sama dengan 1. Selanjutnya itu untuk n sama dengan 2. Sama seperti contoh sebelumnya, nilai n kita substitusi ke dalam persamaan sehingga gamma 2 sama dengan integral 0 menuju tak hingga x pangkat 2 kurang 1 dikali e pangkat min x dx sama dengan integral 0 menuju tak hingga x dikali e pangkat min x dx. Kemudian kita integralkan sehingga diperoleh x dalam kurung min e pangkat min x dikurang e pangkat min x dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0. Teman-teman bisa perhatikan penyelesaian di samping. Kemudian kita substitusi batas atas dan batas bawah sehingga diperoleh 0 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan 1. Selanjutnya untuk n sama dengan 3. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, nilai n ini kita ganti menjadi 3 sehingga diperoleh persamaan seperti pada gambar. Kemudian kita integralkan sehingga diperoleh min x pangkat 2 dikali e pangkat min x dikurang 2x dikali e pangkat min x dikurang 2 dikali e pangkat min x dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0 sama dengan 0 dikurang dalam kurung minus 2 dikali 1 sehingga diperoleh 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah sahabat, untuk menentukan nilai integral sebelumnya kita gunakan rumus integral parsial sehingga diperoleh persamaan seperti berikut ini.
apabila kita substitusi nilai X dengan tak hingga, maka kita akan memperoleh bentuk tak tentu, yaitu X pangkat N kurang 2 dikali E pangkat min X sama dengan X pangkat N kurang 2 per E pangkat X sama dengan tak hingga per tak hingga. Karena diperoleh nilai tak hingga per tak hingga, maka di sini kita menggunakan dengan menggunakan teorema L'Hopital, sehingga kita limitkan limit X menuju tak hingga dalam kurung X pangkat N kurang 1 dikali E pangkat min X. Kemudian E pangkat min X ini kita jadikan pangkatnya jadi positif, sehingga limit X menuju tak hingga X pangkat N kurang 1 per E pangkat X sama dengan limit X menuju tak hingga. Ini kita turunkan sehingga N kurang 1 dikali X pangkat N kurang 2 per E pangkat X. Di sini apabila kita turunkan lagi dan turunkan lagi, sama halnya bahwa limit X menuju tak hingga N kurang 1 faktorial per E pangkat X. Apabila kita substitusi nilainya di sini menuju tak hingga, maka hasilnya itu mendekati 0 atau sama dengan 0. Oh iya sahabat, di sini notasi N faktorial. N faktorial itu sama halnya dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sampai dikali dengan N. Jika untuk N-nya suatu bilangan asli, maka kita akan memperoleh persamaan kedua, yaitu gamma N sama dengan N dikurang 1 dikali gamma N dikurang 1. Dari persamaan ini, kedua ruasnya itu kita tambah dengan 1, sehingga diperoleh nilai gamma dalam kurung N ditambah 1 sama dengan N dikali gamma N. Nah, rumus ini atau persamaan ini dapat kita tuliskan seperti gamma N sama dengan gamma dalam kurung N ditambah 1 per N. Sahabat, sekarang kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu nilai gamma N untuk 1 lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 2 dapat kita lihat seperti pada tabel berikut ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel dari nilai N dan gamma N, karena dari tabel ini kita akan menjawab soal-soal berikut ini. Dari rumus sebelumnya, gamma N ditambah 1 sama dengan N dikali gamma N. Kita dapat menentukan nilai dari gamma N untuk 2 lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 3. Nah, contohnya gamma 2,5 sama dengan di sini N-nya itu 1,5, karena dari rumus sebelumnya gamma N ditambah 1 karena 2,5, jadi N-nya di sini 1,5. Sehingga kita peroleh gamma 2,5 sama dengan 1,5 dikali gamma 1,5. Nah, bisa teman-teman perhatikan nilai dari gamma 1,5 yaitu 0,8860, sehingga diperoleh 1,3293. Sama halnya dengan contoh selanjutnya, gamma 2,8. Di sini nilai N-nya yaitu 1,8, sehingga 1,8 dikali gamma 1,8. Nah, adapun nilai dari gamma 1,8 yaitu 0,9314, sehingga diperoleh 1,8 dikali 0,9314 yaitu 1,6765. Selanjutnya yaitu dengan batas 3 lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 4 dan
4 lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini seperti rumus sebelumnya, yaitu gamma N tambah 1 sama dengan N dikali gamma N. Misalnya gamma 3,4 sama dengan 2,4 dikali gamma 2,4. Di sini untuk gamma 2,4 kita gunakan lagi rumus seperti sebelumnya, sehingga diperoleh 1,4 dikali gamma 1,4, sehingga diperoleh nilai 2,4 dikali 1,4 dikali. Untuk gamma 1,4 ini kita peroleh dari tabel sebelumnya, yaitu 0,8873, sehingga apabila kita kalikan 2,4 dikali 1,4 dikali 0,8873, hasilnya yaitu 2,9813. Selanjutnya itu gamma 4,2. Di sini untuk gamma 4,2 kita selesaikan sebanyak 3 kali, di mana 3,2 dikali gamma 3,2. Gamma 3,2 ini kita selesaikan lagi seperti rumus sebelumnya, menjadi 2,2 dikali gamma 2,2. Untuk gamma 2,2 ini kita selesaikan lagi sehingga diperoleh nilai 3,2 dikali 2,2 dikali 1,2 dikali gamma 1,2. Untuk gamma 1,2 ini kita lihat nilainya di tabel sebelumnya, yaitu diperoleh nilai 0,9182. Semua nilainya ini kita kalikan sehingga diperoleh nilai 7,7570. Sekarang kita akan gunakan rumus gamma N sama dengan 1/N dikali gamma N ditambah 1. Sekarang dari rumus tadi kita hitung nilai gamma N untuk nilai-nilai N dalam selang 0 lebih kecil N lebih kecil sama dengan 1. Misalnya gamma 0,3 sama dengan 1/3 dikali gamma 1,3. Nah, di sini kita peroleh gamma 1,3 karena dari rumus sebelumnya N ditambah 1, di mana nilai N-nya di sini yaitu 0,3, kemudian ditambah 1 jadi 1,3. Dari tabel, nilai dari gamma 1,3 yaitu 0,8975, sehingga 1/0,3 dikali 0,8975 sama dengan 2,9917. Selanjutnya yaitu untuk gamma 0,9. Sama seperti contoh sebelumnya, di sini 1/0,9 dikali gamma 1,9, di mana 1,9 ini didapat dari 0,9 ditambah 1. Dari tabel, gamma 1,9 nilainya yaitu 0,9618, sehingga 1/0,9 dikali 0,9618 sama dengan 1,0687. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya oleh teman kelompok saya, yaitu mengenai terkait tentang fungsi gamma. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan nilai gamma N untuk nilai-nilai negatif. Misalkan gamma min 0,5 sama dengan 1/0,5 dikali gamma 0,5 sama dengan 1/min 0,5 dikali 1/0,5 dikali gamma 1,5, sehingga mendapatkan 1/min 0,25 dikali 0,8862. Ini 8862 dari gamma 1,5. Kita lihat berdasarkan tabel yang sebelumnya sudah dibahas oleh pemateri pertama. Lanjut, sama dengan min 4 dikali 0,8862, jadi menghasilkan min 3
0,5448. Dan selanjutnya kita lihat gamma min 1,7 sama dengan 1 per min 1,7 dikali gamma 1,7 sama dengan 1 per min 1,7 dikali 1 per min 0,7 dikali gamma 0,3. Jadi didapatkan 1 per min 1,7 dikali 1 per min 0,7 dikali 1 per 0,3 dikali gamma 1,3, sehingga didapatkan 1 per 0,357 dikali 0,8975, sehingga mendapatkan 2,5140. Adapun untuk nilai gamma n, untuk n sama dengan 0, n sama dengan min 1, n sama dengan min 2, dan seterusnya tidak didefinisikan. Nah, mengapa untuk nilai-nilai n yang bulat negatif dan 0 ini tidak didefinisikan? Hal ini karena misalnya gamma 0 sama dengan gamma 1 per 0. Nah, menghasilkan 1 per 0. Sedangkan kita ketahui bahwa hasil dari 1,0 itu sama dengan tak terhingga. Jadi itulah mengapa nilai-nilai n yang bulat negatif dan 0 ini tidak didefinisikan. Dengan demikian, gamma min 1 sama dengan gamma 0 per min 1 dikali gamma min 2 sama dengan gamma min 1 per min 2, dan seterusnya. Karena limit n menuju 0, gamma n sama dengan tak terhingga. Selanjutnya limit n menuju min 1, gamma n sama dengan min tak terhingga, dan begitu pun seterusnya. Ini berarti bahwa grafik gamma n mempunyai asimtot tegak garis x sama dengan min n, dengan n merupakan suatu bilangan cacah. Adapun grafik dari gamma n dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan. Ini merupakan grafik dari gamma n. Jika n lebih besar dari 0, maka gamma n didefinisikan menurut definisi pertama. Sedangkan bila n negatif dan tidak bulat, maka gamma n harus diubah terlebih dahulu dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut, yaitu gamma n sama dengan 1 per n dikali gamma n tambah 1, n tambah 1, sehingga n tambah 1 merupakan bilangan positif. Nah, misalnya contohnya yaitu gamma min 0,5 sama dengan 1 per min 0,5 dikali gamma 0,5, menghasilkan min 2 integral 0 menuju tak hingga x pangkat 1/2 e pangkat min x dx. Jadi untuk n bilangan real kita definisikan secara lengkap. Nah, ini merupakan ini sudah sampai ke definisi yang kelima. Gamma n sama dengan integral 0 menuju tak hingga x pangkat n dikurang 1 dikali e pangkat min x dx, di mana n lebih besar dari 0. Nah, untuk gamma n sama dengan 1 per n dikali r n tambah 1, di mana n lebih kecil dari 0 dan tidak bulat. Adapun bentuk lain dari gamma n, apabila dalam definisi pertama kita adakan substitusi x sama dengan y kuadrat, maka dx sama dengan 2y dy. Sehingga kita peroleh gamma n sama dengan integral 0 menuju tak hingga x pangkat n dikurang 1 dikali e pangkat min x dx,
menghasilkan integral 0 menuju tak hingga y pangkat 2 pangkat n kurang 1 dikali e pangkat min y pangkat 2y dy, sehingga menghasilkan 2 integral 0 menuju tak hingga y pangkat 2n dikurang 2 dikali e pangkat min y pangkat 2 dy. Dan dari sini kita bisa melangkah ke definisi ke-6. Mari kita lihat bersama definisi yang ke-6, yaitu gamma n sama dengan 2 integral 0 menuju tak hingga y pangkat 2 n dikurang 2 dikali e pangkat min y pangkat 2 dy. Selanjutnya kita akan menghitung nilai gamma 0,5 dengan menggunakan rumus ke-6. Apabila dalam rumus 6 kita ganti n sama dengan 1/2, sehingga dapat kita peroleh gamma 0,5 sama dengan 2 integral 0 menuju tak hingga e pangkat min y kuadrat dy sama dengan 2 integral 0 menuju tak hingga e pangkat min x kuadrat dx. Selanjutnya gamma 0,5 pangkat 2 sama dengan integral 0 menuju tak hingga e pangkat min x pangkat 2 dx, integral 0 menuju tak hingga e pangkat min y kuadrat dy sama dengan 4 integral lipat 2 0 menuju tak hingga e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Nah, apabila dalam integral ganda tersebut kita gunakan koordinat kutub dengan mensubstitusi x sama dengan r cos t dan y sama dengan r sin t, maka nilai determinan fungsional d sama dengan r. Nah, daerah integral untuk titik-titik dalam daerah G, batas-batas r adalah 0 lebih kecil atau sama dengan r, sedangkan r harus lebih kecil atau sama dengan 1/2 pi. Dan batas-batas untuk t adalah t lebih besar atau sama dengan 0 dan t lebih kecil atau sama dengan 1/2. Jadi gamma 0,5 pangkat 2 sama dengan 4 integral 0 menuju 1/2 d delta dikali integral 0 menuju tak hingga e pangkat min r pangkat 3 dikali r dr sama dengan min 2 integral 0 menuju 1/2 d delta integral 0 menuju tak hingga e pangkat r kuadrat d dikali min r kuadrat, sehingga menghasilkan min 2 integral 0 menuju 1/2 d delta dikali e pangkat min r pangkat 2 batas bawah 1 menuju tak hingga sama dengan min 2 integral 0 menuju 1/2 d delta dikali 0 min 1. Jadi didapatkan 2 integral 0 menuju 1/2 d delta sama dengan 2 pi per 2 dikurang 0. Jadi hasilnya yaitu pi. Jadi adapun definisi ke-7 yaitu gamma 0,5 sama dengan akar pi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke dalam pembahasan contoh-contoh soalnya, yaitu sebagai berikut. Contoh pertama, hitunglah nilai-nilai gamma 2,5. Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat bersama, yaitu gamma 2,5 sama dengan 1,5 dikali gamma 1,5. Jadi sama dengan 1,5 dikali 0,5 dikali gamma 0,5.
Nah, sehingga didapatkan sama dengan 3/2 dikali 1/2 dikali akar pi sama dengan 3/4 pi. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan contoh kedua, yaitu hitunglah nilai dari gamma 3 dikali gamma 2,5 per gamma 5,5. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Gamma 3 dikali gamma 2,5 per gamma 5,5 sama dengan 2 dikali 1,5 dikali 0,5 dikali gamma 0,5 per 4,5 dikali 3,5 dikali 2,5 dikali 1,5 dikali 0,5 dikali gamma 0,5. Jadi untuk penyelesaiannya langsung saja kita bisa mencoret gamma 0,5 dengan 0,5 dan 1,5. Jadi yang tersisa yaitu 2 per 4,5, 3,5, 2,5. Jadi hasilnya yaitu 2 per 39,375. Nah, untuk mengubah hasilnya tadi karena masih menggunakan angka desimal, jadi kita bisa mengubahnya yaitu dengan mengalihkan masing-masing dikali 8 sehingga didapatkan 16/315. Jadi sekarang kita beralih ke contoh ketiga, yaitu hitunglah nilai dari integral 0 menuju hingga akar y dikali e pangkat min y pangkat 3 dy. Jawabannya yaitu dari definisi gamma n sama dengan integral 0 menuju hingga x pangkat n kurang 1 dikali e pangkat min x dx. Dapat dilihat bahwa integral memuat bentuk e pangkat min x. Nah, karena integral dalam soal ini memuat e pangkat min y pangkat 3, maka kita akan substitusi y pangkat 3 sama dengan x atau y sama dengan x pangkat 1/2. Jadi dy-nya sama dengan 1/3 x pangkat min 2/3 dy. Sehingga dapat kita peroleh integral 0 menuju hingga akar y dikali e pangkat min y pangkat 3 dy menghasilkan integral 0 menuju hingga akar x pangkat 1/3 dikali e pangkat min x dikali 1/3 x pangkat min 2/3 dx. Jadi didapatkan 1/3 integral 0 menuju hingga x pangkat min 1/2 dikali e pangkat min x dx. Nah, sama dengan 1/3 dikali gamma 0,5, jadi sehingga menghasilkan 1/3 akar pi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Hitunglah bentuk dari integral 0 menuju 1 dx per akar min ln x. Nah, bentuk ini nantinya kita ubah ke bentuk yang di atas ini. Maka kita misalkan bahwa min ln x sama dengan u, x sama dengan e pangkat min u, dx sama dengan e pangkat min u du. Nah, ini kita turunkan sehingga kita peroleh kita misalkan karena di sini kan bentuknya 1, sedangkan sementara di sini dari 0 menuju tak hingga. Nah, apabila x sama dengan 1, maka u-nya
0. Apabila X-nya sama dengan 0, maka U-nya tak hingga. Nah, selanjutnya itu kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang ini. Nah, sehingga menghasilkan integral 0 menuju 1 dx per akar min ln x sama dengan min integral, kita masukkan batasnya dari integral batasnya dari tak hingga menuju 0 e min u per akar u du. Nah, ini dari pemisalan yang tadi, sehingga menghasilkan minusnya kita ubah jadi positif dan dibalik, jadi dari batas 0 menuju tak hingga u pangkat min 1/2 e min u du. Selanjutnya kita cari gammanya. Bentuk gammanya itu nih, n sama dengan n dikurangi 1 sama dengan min 1/2. N 1 ini pindah jadi positif, dikurangi 1/2. N sama dengan 1/2. Nah, untuk n sama dengan 1/2 ini berarti sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Kembali ke sini. Bentuknya kan merupakan gamma n. Gamma dari n sama dengan akar pi, sehingga memperoleh hasil akar pi. Selanjutnya kita masuk pada contoh 5. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita misalkan dulu x sama dengan e pangkat min y, maka ln x sama dengan min y, dan x didiferensiasikan menjadi dx sama dengan min e pangkat min y dy. Di sini ada dy-nya. Nah, untuk x sama dengan 0, maka u-nya sama dengan tak hingga. Untuk x-nya sama dengan 1, maka u-nya sama dengan 0. Maka selanjutnya kita substitusikan. Kita substitusi jadi integral 0 menuju 1 x pangkat m dalam kurung ln x pangkat n dx sama dengan integral tak hingga menuju 0 e pangkat min my dalam kurung min x pangkat n dikali min e pangkat min y sama dengan. Nah, selanjutnya kalau batasnya dibalik, ini batas atas jadi batas bawah, ini batas atas jadi batas bawah, dan sebaliknya, maka integralnya dikalikan negatif. Jadi diperoleh integral 0 sampai tak hingga x, di sini bukan x lagi, di sini e pangkat min my dikali dalam kurung min y pangkat n dikali e pangkat min y dy sama dengan integral 0 menuju tak hingga min 1 pangkat n dikali y pangkat n dalam m tambah 1 y dy. Nah, dengan memisalkan m tambah 1 y sama dengan u, maka dy nya sama dengan du per m tambah 1, sehingga integral 0 dengan n dikali integral 0 menuju tak hingga dalam kurung u per m tambah 1 pangkat n dikali e pangkat min u dikali du per m tambah 1 sama dengan min 1 pangkat n dikali 1 per m tambah 1 pangkat n tambah 1 integral 0 menuju tak hingga u pangkat n dikali e pangkat min u du. Diperoleh hasil min 1 pangkat n dikali r dalam kurung n tambah 1 per m tambah 1 pangkat n tambah 1
1, sehingga hasilnya sama dengan min 1 pangkat n dikali n faktorial per m tambah 1 dikali n tambah 1. Selanjutnya yaitu ada beberapa rumus lagi yang dapat kita gunakan untuk menghitung nilai dari integral tentu. Nah, misal gamma dari n sama dengan 2 integral 0 menuju tak hingga y pangkat 2n dikurangi 1 dikali e pangkat min y pangkat 2 dy. Sehingga untuk gamma n diperoleh hasil 2 integral 0 menuju tak hingga x pangkat 2 m dikurang 1 e pangkat min x pangkat 2 dx. Dan untuk gamma n nya diperoleh 2 integral 0 menuju tak hingga y pangkat 2n dikurangi 1 e pangkat min y pangkat 2 dy. Nah, kedua integral ini kita kalikan dan diperoleh hasil 2 kali 2 4 integral 0 menuju tak hingga dikali integral 0 menuju tak hingga x pangkat 2m dikurangi 1 y pangkat 2m dikurangi 1 e pangkat min dalam kurung x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 dx per dy. Nah, jika kita gunakan koordinat kutub dengan men gamma cos t dan y nya gamma sin t, maka diperoleh hasil ini 4 integral 0 x per 2 menuju x per 2 dikali integral 0 menuju tak hingga gamma cos t pangkat 2m dikurangi 1 dikali gamma sin t pangkat 2n dikurangi 1 dikali e pangkat min r pangkat 2 r dr dikali dt sama dengan 2 integral 0 pangkat x 2 integral 0 menuju x per 2 dikali integral 0 menuju tak hingga cos 2m dikurangi 1 t dikali sin 2n dikurangi 1 t dikali r pangkat 2m ditambah 2n dikurangi 2 dikali e pangkat min r pangkat 2 d dikali. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Langsung saja. Dapatkah Anda sekarang menentukan nilai dari fungsi gamma n tambah 1 per 2 bila n suatu bilangan genap? Jadi dapat kita ketahui bahwa bila n genap itu, maka n kurang 1, n kurang 3, n kurang 5. Ini adalah bilangan n genap. Nah, bilangan n genap ini itu adalah bilangan ganjil. Dapat kita sebut bilangan ganjil. Maka gamma n ditambah 1 per 2 sama dengan n dikurang 1 per 2, n kurang 3 per 2, n kurang 5 per 2. 1 per 2 dikali gamma 1 per 2. Nah, demikian pula bila n genapnya itu maka gamma n per 2 ditambah 1 sama dengan n per 2 dikali n kurang 2 per 2 dikali n kurang 4 per 2. 2 per 2 dikali gamma 2 per 2. Sedangkan bila n ganjil, maka gamma
N ditambah 1 per 2 sama dengan N dikurang 2 per 2 dikali N dikurang 3 per 2 dikali N dikurang 5 per 2. 2 per 2 gamma 2 per dikali gamma 2 per 2. Dan gamma N per 2 ditambah 1 sama dengan N per 2 dikali N kurang 2 per 2 dikali N kurang 4 per 2 dikali 1 per 2 kali gamma R 1 per 2. Jadi jika nilai ini kita masukkan dalam rumus, maka dapat kita peroleh. Nah, yang pertama itu jika N genap. Jika N genap, maka gamma N tambah 1 per 2 per gamma N per 2 ditambah 1 dikali akar pi per 2 sama dengan N kurang 1 per 2 N kurang 3 per 2 N kurang 5 per 2 1 per 2 dikali pi dikali gamma 1 per 2 per N per 2 dikali N dikurang 2 per 2 N kurang 4 per 2 1 per 2 dikali gamma 1 per 2 dikali pi per 2, atau dapat kita sebut integral 0 sampai pi per 2 cos N cos pangkat N T dt sama dengan integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat N tambah dt sama dengan dalam kurung N dikurang 1 N kurang 3 N kurang 5 per N kali N kurang 2 N kurang 4 dikali akar pi per 2. Ini adalah fungsi gamma jika N bilangan genap. Nah, yang kedua, sedangkan jika N bilangan ganjil, maka gamma N ditambah 1 per 2 per gamma N per 2 ditambah 1 dikali akar pi per 2 per 1/2 sama dengan N dikurang 1 per 2 N kurang 3 per 2 N kurang 5 per 2 per 2 per 2 dikali gamma 2 per 2 per N per 2 dikali N kurang 2 per 2 N kurang 4 per 2 1 per 2 dikali gamma 1 per 2 dikali akar pi per 2, atau integral 0 sampai X per 2 cos pangkat NT dt sama dengan integral 0 sampai X per 2 sin pangkat N dt sama dengan N kurang 1 N kurang 3 N kurang 5 N kurang 1 dikali N kurang 3 kali N kurang 5 per N dikali N kurang 2 dikali N kurang 4. Nah, ini adalah fungsi gamma dari N bilangan ganjil. Oke, langsung saja saya akan membahas contoh soal. Nah, yang pertama itu hitunglah integral 0 sampai X per 2 cos pangkat 6 T dt. Nah, dapat kita lihat dalam soal tersebut itu nilai dari N-nya sama dengan 6, sehingga kita dapat katakan N itu adalah genap. Maka integral 0 sampai X per 2 cos pangkat 6 T dt sama dengan N dikurang 1 dikali N dikurang 3 per N dikali N kurang 2 dikali akar pi per 2.
sama dengan 6 dikali 3 dikali 2 per 6 dikali 4 kali 2 dikali akar pi per 2 sehingga menghasilkan 5pi per 32. Jadi nilai dari integral 0 sampai x per 2 cos pangkat 6 t dt yaitu 5pi per 32. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, hitunglah nilai integral 0 sampai x per 2 sin pangkat 3 ditambah cos pangkat 2 ditambah cos pangkat 2 t dt. Langsung saja, integral 0 x per 2 integral 0 sampai x per 2 sin pangkat 3 ditambah cos pangkat 2 t dt sama dengan integral 0 sampai x per 2 sin pangkat 3 ditambah 1 dikurang sin pangkat 2 t dt sama dengan integral 0 sampai x per 2 sin pangkat 3 t dt dikurang integral 0 sampai x per 2 dalam kurung sin 5 dalam kurung sin pangkat 5t balas kurung dt sama dengan 3 per 3 dikali 1 dikurang 4 kali 2 per 5 kali 3 kali 1 sehingga dapat kita peroleh nilai dari integral 0 x per 2 sin pangkat 3 ditambah cos pangkat 2 t dt yaitu 2 per 15. Nah sahabat, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mewakili dari teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.